Selamat datang di Sehat dan Kuat, tempat terbaik untuk para lansia dan keluarga yang peduli akan kesehatan di usia senja. Di sini, kita akan membahas berbagai tips hidup sehat, pola makan yang tepat, olahraga ringan, pencegahan penyakit, dan inspirasi agar masa tua tetap aktif, bahagia, dan bermakna. Karena jadi tua bukan berarti harus lemah. Dengan pengetahuan dan kebiasaan sehat, kita bisa tetap sehat dan kuat di setiap langkah usia. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari bersama kita wujudkan hari tua yang lebih sehat dan bermartabat. Bahaya makanan dan minuman yang tidak sehat bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan fisiologis. Sistem pencernaan melambat, metabolisme menurun, dan kemampuan organ-organ vital seperti ginjal, hati, dan jantung dalam menjalankan fungsinya pun melemah. Di usia lanjut, tubuh tidak lagi sekuat dan sefleksibel seperti ketika muda, sehingga lansia menjadi lebih rentan terhadap efek negatif dari makanan dan minuman yang tidak sehat. Sayangnya, banyak lansia yang masih mengonsumsi makanan dan minuman yang secara diam-diam memperburuk kesehatan mereka. Padahal, kesalahan kecil dalam pola makan bisa berdampak besar pada kesehatan lansia, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah melonjak, hingga kerusakan organ dalam yang tak bisa dipulihkan. 1. Makanan tinggi garam. Bom waktu bagi tekanan darah. Garam memang menjadi bumbu utama dalam hampir setiap masakan. Namun bagi lansia, konsumsi garam yang berlebihan bisa menjadi bencana. Seiring usia, pembuluh darah menjadi lebih kaku dan tekanan darah cenderung naik. Makanan tinggi natrium seperti makanan kaleng, makanan cepat saji, camilan gurih, dan aneka saus olahan bisa menyebabkan hipertensi atau memperparah tekanan darah tinggi yang sudah ada. Hipertensi bukan penyakit yang berdiri sendiri. Ia adalah pintu gerbang bagi berbagai penyakit mematikan, mulai dari stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Dalam banyak kasus, gejala hipertensi tidak terasa sampai kerusakan serius terjadi. Maka, menghindari makanan tinggi garam adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah lansia. 2. Makanan tinggi gula. Manis di lidah. Pahit di kesehatan. Siapa yang tidak suka makanan manis? Kue, permen, minuman bersoda, dan berbagai produk pastry adalah godaan yang sulit ditolak. Namun bagi lansia, makanan dan minuman tinggi gula bisa memperparah atau bahkan memicu diabetes tipe 2, penyakit yang sangat umum di kalangan lansia. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak sistem saraf, mata, ginjal, dan juga memperlambat penyembuhan luka. Bahkan luka kecil di kaki bisa berkembang menjadi luka diabetes yang sulit sembuh dan berujung pada amputasi. Sayangnya, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa beberapa makanan sehat, seperti roti putih atau jus buah kemasan juga mengandung gula tersembunyi dalam jumlah besar. 3. Makanan tinggi lemak jenuh dan trans. Pemicu penyakit jantung. Tubuh memang memerlukan lemak, tapi tidak semua lemak baik bagi tubuh. Lemak jenuh yang banyak ditemukan pada daging merah, mentega, dan makanan olahan, serta lemak trans yang biasa ditemukan dalam makanan gorengan dan produk roti kemasan, bisa menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah. Pada lansia, kondisi ini bisa mempercepat terjadinya aterosklerosis, yang meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Padahal, sistem sirkulasi darah pada lansia sudah menurun efisiensinya. Menyumbatnya pembuluh darah bisa berakibat fatal dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, pola makan rendah lemak jenuh dan trans sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan kardiovaskular di usia senja. 4. Minuman berkafein dan bersoda. Mengganggu tidur dan fungsi ginjal. Banyak lansia menikmati secangkir kopi atau teh sebagai teman pagi atau sore. Namun konsumsi kafein yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan tidur, meningkatkan denyut jantung, dan menambah kecemasan. Selain itu, minuman bersoda yang tinggi fosfat dapat mengganggu keseimbangan kalsium dalam tubuh, menyebabkan tulang menjadi rapuh, suatu kondisi yang sudah sering dialami lansia, osteoporosis. Minuman bersoda juga seringkali bersifat diuretik, yang dapat menyebabkan dehidrasi, padahal lansia seringkali tidak menyadari rasa haus mereka seiring menurunnya sensitivitas saraf. Kurangnya cairan dalam tubuh bisa menyebabkan kelelahan, kebingungan, bahkan memperparah kondisi ginjal. 5. Makanan dan minuman instan. Praktis tapi penuh risiko. Kehidupan modern menawarkan berbagai kemudahan, termasuk dalam bentuk makanan instan. Namun makanan ini biasanya tinggi pengawet, perisa buatan, pewarna sintetis, dan MSG. Bagi lansia,
Senyawa-senyawa ini bisa menjadi racun bagi tubuh yang sudah tidak lagi optimal dalam menetralisir zat kimia. Ginjal dan hati yang sudah menua harus bekerja lebih keras menyaring zat asing ini. Akibatnya, risiko kerusakan organ meningkat, termasuk gangguan fungsi hati dan gagal ginjal. Tidak sedikit lansia yang mengalami penurunan fungsi organ akibat konsumsi jangka panjang dari makanan instan yang tampaknya tidak berbahaya. 6. Alkohol. Merusak lebih cepat di usia senja bagi sebagian orang, alkohol menjadi bagian dari gaya hidup atau sekadar relaksasi. Namun pada usia lanjut, tubuh tidak lagi mampu memetabolisme alkohol seefektif saat muda. Efek alkohol menjadi lebih kuat dan berbahaya. Selain merusak hati, alkohol juga dapat memperburuk kondisi mental seperti demensia atau kebingungan. Konsumsi alkohol juga berisiko menyebabkan jatuh, salah satu penyebab kematian tertinggi pada lansia. Alkohol memengaruhi koordinasi, refleks, dan keseimbangan, yang semuanya sudah menurun pada usia lanjut. Pentingnya pola makan sehat di usia lanjut dengan semua risiko tersebut, penting bagi lansia dan keluarga mereka untuk memahami bahwa makanan bukan sekadar soal rasa atau kebiasaan. Makanan adalah obat sekaligus racun, tergantung dari apa yang dikonsumsi. Diet seimbang yang kaya akan sayur, buah, protein nabati, lemak sehat, dan air putih adalah kunci menjaga kesehatan di masa tua. Menjadi tua bukan berarti kehilangan kendali atas tubuh. Justru dengan perawatan yang tepat, usia senja bisa menjadi masa yang sehat, produktif, dan bahagia. Hindari makanan dan minuman yang berbahaya bagi lansia, karena setiap gigitan dan tegukan membawa dampak besar bagi tubuh yang menua. 7. Dampak psikologis dari pola makan yang buruk. Tidak banyak yang menyadari bahwa apa yang dikonsumsi tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga pada kesehatan mental lansia. Makanan tinggi gula dan lemak dapat menyebabkan fluktuasi tajam pada kadar gula darah, yang turut memengaruhi suasana hati. Hal ini bisa memicu rasa gelisah, mudah marah, bahkan memperparah depresi yang kerap dialami lansia akibat kesepian atau kehilangan pasangan hidup. Gangguan tidur yang disebabkan oleh konsumsi kafein atau alkohol berlebih juga dapat menyebabkan kelelahan kronis dan perasaan tidak nyaman secara emosional. Kombinasi dari masalah fisik dan mental ini dapat menurunkan kualitas hidup lansia secara drastis. 8. Ketergantungan dan kebiasaan. Musuh yang diam-diam mengintai banyak lansia yang terbiasa dengan pola makan tertentu sejak muda. Mereka telah mengonsumsi makanan dengan kandungan garam, gula, dan lemak tinggi selama puluhan tahun. Mengubah kebiasaan ini bukan perkara mudah. Bahkan, dalam beberapa kasus, konsumsi makanan tidak sehat menjadi bentuk pelarian dari rasa bosan, sepi, atau stres. Kebiasaan makan yang buruk kadang diperkuat oleh nostalgia. Misalnya, merasa terhibur karena makanan tertentu mengingatkan pada masa muda. Namun, di usia lanjut, nostalgia seharusnya tidak mengorbankan kesehatan. Perubahan pola makan harus dibarengi dengan pendekatan yang penuh empati dan edukasi yang berkelanjutan. 9. Bahaya kurangnya edukasi gizi di kalangan lansia. Salah satu akar masalah dari tingginya konsumsi makanan berbahaya di kalangan lansia adalah minimnya pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. Banyak dari mereka tidak memahami label makanan, tidak mengenali istilah seperti lemak trans, gula tambahan, atau MSG tersembunyi. Tanpa edukasi yang cukup, lansia cenderung memilih makanan berdasarkan rasa, harga murah, atau kemudahan penyajian. Edukasi gizi harus menjadi bagian dari perawatan lansia. Puskesmas, klinik, hingga keluarga di rumah memiliki peran besar untuk menyampaikan informasi ini secara rutin dan mudah dipahami. Bahkan kegiatan sederhana seperti penyuluhan gizi di posyandu lansia dapat menyelamatkan nyawa dalam jangka panjang. 10. Peran keluarga dan lingkungan sekitar lansia tidak bisa berdiri sendiri dalam menjaga pola makan. Mereka membutuhkan dukungan dari keluarga, pengasuh, dan komunitas. Banyak kasus di mana lansia tidak dapat menyiapkan makanannya sendiri dan bergantung pada orang lain. Jika yang disiapkan adalah makanan cepat saji atau gorengan dari luar, maka secara tidak langsung mereka terjebak dalam pola makan berbahaya. Keluarga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga pola makan lansia. Memasak makanan rumahan yang sehat, menghindari memberi cemilan sembarangan, dan menyiapkan air putih ketimbang minuman kemasan manis bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar. Selain itu, lingkungan sosial juga harus mendukung lansia untuk hidup sehat. Kegiatan seperti senam lansia, lomba masak sehat,
atau kelas gizi sederhana dapat menumbuhkan semangat dan kesadaran kolektif bahwa menjadi tua bukan berarti menyerah pada penyakit. Kesimpulan, makanan bukan sekadar asupan, tapi penentu masa depan lansia. Setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh lansia adalah pilihan antara memperpanjang umur dengan kualitas hidup yang baik, atau mempercepat datangnya penyakit dan ketergantungan pada obat-obatan. Makanan adalah obat paling ampuh yang tersedia setiap hari di dapur kita. Namun, makanan yang salah bisa menjadi racun yang perlahan namun pasti menggerogoti kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, lansia, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas, untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Dengan makanan yang tepat, lansia bisa menikmati masa tua yang lebih kuat, lebih aktif, dan lebih bahagia. Pada akhirnya, usia lanjut adalah fase kehidupan yang seharusnya dijalani dengan damai, sehat, dan penuh makna. Namun semua itu tidak akan tercapai jika tubuh terus-menerus dibebani oleh makanan dan minuman yang merusak kesehatan secara perlahan. Apa yang tampak sepele hari ini, secuil camilan asin, sebotol minuman manis, atau semangkuk makanan instan, bisa menjadi awal dari penyakit kronis yang merenggut kualitas hidup di masa tua. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa makanan adalah keputusan. Keputusan yang harus dibuat dengan kesadaran, cinta, dan tanggung jawab, baik oleh lansia itu sendiri, maupun oleh keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Memberi makanan sehat kepada orang tua kita bukan hanya tentang memberi makan tubuh mereka, tetapi juga tentang menjaga mereka tetap bersama kita lebih lama, dengan kondisi yang lebih baik. Mari kita jaga para lansia dengan penuh kasih. Mulailah dari hal sederhana. Pilihkan makanan yang bergizi, jauhkan dari yang berbahaya, dan ajak mereka menjalani hari-hari dengan pola hidup yang lebih sehat. Karena usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa kita jaga. Sehat di usia senja bukan hanya harapan. Itu adalah hak setiap lansia, dan tanggung jawab kita bersama.